Gunung Kaf adalah gunung yang disebutkan dalam mitologi Arab dan agama Islam. Dalam bahasa Arab Gunung Kaf disebut Jabal Kaf. Menurut legenda, gunung ini adalah gunung tertinggi di dunia dan mengelilingi bumi. Sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai Jabal Kaf. Gunung Kaf masih terbilang misterius. Bahkan Gunung Kaf menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia dan bersifat sangat rahasia. Gunung Kaf disebut sebagai gunung misterius yang dikenal sebagai titik terjauh bumi sebab lokasinya yang masih belum diketahui. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai, Gunung Kaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, dan banyak jenis permata hijau lainnya. Keindahan Gunung Kaf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik inilah yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Dipercaya bahwa gunung ini terbuat dari batu zamrud dan dihuni oleh banyak malaikat. Gunung Kaf disebutkan dalam Al-Quran, surat Kaf ayat 10-12. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa Gunung Kaf adalah tempat yang dikelilingi oleh laut, dan di atasnya ada pintu gerbang yang menuju ke surga dan neraka. Ada banyak kisah tentang Jabal Kaf yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Nabi Khidir, seorang nabi yang dikatakan pernah tinggal di Gunung Kaf. Beberapa orang percaya bahwa Jabal Kaf adalah pintu masuk ke dunia lain, seperti Atlantis atau Lemuria. Lokasi pasti Jabal Kaf tidak diketahui dan masih menjadi misteri. Banyak yang beranggapan bahwa Gunung Kaf berada di dimensi lain, karena secara logika Gunung Kaf tidak mungkin ditemukan di bumi bulat ini, tapi ini akan menjadi masuk akal jika bumi kita datar seperti yang beredar akhir-akhir ini. Banyak yang menduga Gunung Kaf berada di balik Antartika. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini belum ada orang yang benar-benar mampu untuk mengeksplorasi Antartika lebih jauh, yang membuat kita tidak bisa memastikan apa yang ada di balik tembok Antartika. Gunung Kaf adalah sebuah misteri yang belum berhasil diungkap oleh siapapun. Dalam Islam, para ulama pun belum memberikan penjelasan lebih dalam mengenai Gunung Kaf. Gunung Kaf terdiri dari 7 gunung yang mengelilingi bumi. Gunung-gunung yang terdapat di bumi merupakan bagian dari akar Gunung Kaf. Jika Allah ingin menggetarkan bumi, maka Dia cukup memerintahkan Gunung Kaf. Dijelaskan bahwa Gunung Kaf terbuat dari zamrud, sehingga gunung ini dijaga oleh segala jenis makhluk Allah. Begitu besarnya Gunung Kaf hingga langit pun bertumpu kepadanya. Dikisahkan juga bahwa Zulkarnain adalah orang yang pernah bertemu dengan Gunung Kaf. Bahkan, ia sempat berdialog dengan Gunung Kaf. Dalam percakapan tersebut, Gunung Kaf menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang sangat besar. Di antara gunung itu terdapat 500 gunung yang seperti es, namun bukan terbuat dari gunung es. Kemudian, terdapat parit yang sangat luas seperti samudera yang memisahkan antara bumi yang satu dengan bumi lainnya. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad bercerita kepada Ali bin Abi Thalib bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj, ia dibawa oleh malaikat Jibril bertemu dengan penduduk Gunung Kaf. Para penghuni Gunung Kaf semuanya laki-laki. Mereka tidak membutuhkan pakaian, namun tetap membutuhkan makanan. Mereka bukan malaikat, namun memiliki ketaatan seperti malaikat. Rasulullah menganjurkan para penghuni Gunung Kaf untuk beriman kepada Allah. Lalu, mereka menerimanya dan bersyahadat. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk salah seorang pemimpin dalam kelompok mereka. Lalu, Ali bertanya apakah ada manusia yang akan mencapai Gunung Kaf? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa tidak akan ada manusia yang sanggup datang ke sana, karena mereka harus berjalan 4 bulan dalam kegelapan. Terlepas dari semua pendapat tersebut, hingga saat ini keberadaan Gunung Kaf tidak dapat ketahui.
Selanjutnya kita akan bercerita tentang siapa sebenarnya penghuni Jabal Kaf dan bagaimana awal mulanya. Mari kita bahas. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, kemudian setelah itu terjadi fitnah berupa perselisihan dan pertikaian di kalangan Bani Israel, sehingga melahirkan peperangan di antara mereka. Mereka satu sama lain saling bunuh-membunuh, sampai tidak disadari dalam waktu singkat dalam peperangan tersebut telah terbunuh sebanyak 43 Nabi Allah. Kemudian Allah datangkan lagi 200 orang laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud, mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, namun 200 laki-laki tersebut pun dibunuh oleh mereka dalam peperangan mereka, sehingga kondisi umat saat itu menjadi kacau balau, saling tuduh sesat dan mengkafirkan satu sama lainnya. Tapi di antara mereka ada satu golongan dari Bani Israel yang mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam pertikaian dan perselisihan Bani Israel saat itu. Mereka lebih memilih berjihad kepada hawa nafsunya, menjauhi gelapnya kebencian dan kemarahan, menjauhi perasaan merasa paling benar dari yang lainnya, menghindari mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia. Kemudian mereka menjauh dari kelompok-kelompok orang yang sedang bertikai itu, maka sampailah mereka di tepi pantai di suatu lautan. Dan mereka bermunajat menyeru doa kepada Allah. Segolongan orang tersebut berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari kerusakan kaum mereka itu. Ketika mereka sedang dalam keadaan berdoa, bermunajat serta merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka seketika tiba-tiba muncullah sebuah lubang yang sangat besar dan dalam di bawah mereka, sehingga mereka terperosok jatuh semuanya ke dalam lubang tersebut, dan tinggallah mereka di dalam lubang tersebut untuk mencari jalan keluar selama 18 bulan lamanya. Hingga akhirnya keluarlah mereka kepada suatu tempat di antara Jabal Kaf. Diriwayatkan bahwasannya tempat tersebut berwarna putih keperak, perakan, serta berkilauan seperti kaca, sehingga tinggallah mereka di tempat tersebut dalam waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan keberadaan mereka tersebut tidak diketahui oleh Bani Adam yang berada di luar, begitupun mereka tidak mengetahui keberadaan Bani Adam yang berada di luar. Selanjutnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah dengan mereka, Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah kepada suatu tempat yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah yang lainnya, yang berada di antara pegunungan Jabal Kaf, sebuah tempat yang putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca. Ketika Nabi Muhammad dipertemukan dengan segolongan orang dari Bani Israel yang diselamatkan Allah dari kerusakan kaumnya tersebut, mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad seraya memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami memandang wajahmu ya Muhammad. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariat Islam. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ketika Nabi Musa Alaihi Salam masih ada bersama leluhur mereka, Nabi Musa berwasiat kepada leluhur mereka agar nanti ketika mereka atau anak cucu mereka kelak dipertemukan dengan Nabi akhir zaman, yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul, untuk menyampaikan salamku kepada Nabi akhir zaman tersebut yakni Nabi Muhammad. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling melihat perkampungan mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa rumah-rumah mereka tidak memiliki pintu, dan beliau menanyakan sebabnya kenapa bisa seperti itu. Mereka pun menjawab bahwasannya tidak ada di antara mereka perasaan khawatir satu sama lain, sehingga tiadalah perlu rumah kami untuk memiliki penutup pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melihat bahwa tembok atau dinding rumah-rumah mereka sama ratanya, tiada perbedaan antara rumah satu dengan lainnya. Beliau menanyakan sebabnya tersebut. Maka mereka menjawab bahwasannya kami merasa sama di dalam hati kami. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya berkenaan masjid mereka yang jaraknya jauh dari rumah-rumah mereka. Mereka menjawab bahwasannya balasan kebaikan orang yang mendatangi masjid yang jauh lebih utama daripada orang yang mendatangi masjid yang dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya berkenaan pekuburan mereka yang lokasinya di depan pintu rumah-rumah mereka, kenapa sebabnya? Mereka menjawab bahwasannya agar selalu mengingatkan kami kepada tempat kembali kami kelak, sehingga kami tidak terpengaruhi dan tersibukkan oleh dunia, dan kami tidak lupa kepada kematian.
Rasulullah bertanya kembali kenapa mereka terlihat tidak pernah tertawa. Mereka pun menjawab bahwasannya tertawa bisa menyebabkan hitamnya hati, oleh sebab itu kami tidak suka tertawa. Rasulullah bertanya juga adakah di antara mereka orang yang sakit? Mereka menjawab sesungguhnya sakit adalah kafaroh bagi dosa-dosa, sedangkan kami tidak melakukan dosa, maksudnya mereka tidak pernah sakit. Beliau pun bertanya tentang bagaimana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka pun menjawab ya. Kami bercocok tanam, kami menanam dan kemudian sisanya kami pasrahkan dan tawakal kepada Allah, sehingga tiba waktu panen, kami berkumpul bersama dan datang ke perkebunan dan pertanian kami, kemudian kami mengambil apa-apa yang kami butuhkan saja tidak lebih dan sisanya kami tinggalkan. Mereka mengambil hanya sekedar untuk kebutuhan mereka saja agar bisa melanjutkan untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah bertanya adakah mereka juga beternak? Mereka menjawab ya. Kami berternak di padang pasir, kemudian kami tinggalkan ternak kami tersebut dibiarkan di padang pasir, sampai kami membutuhkannya, maka kami datang ke padang pasir untuk mengambil beberapa ternak yang kami butuhkan saja, dan sisanya kami tinggalkan ternak kami tersebut di padang pasir. Hati mereka tidak terbelenggu dalam keserakahan. Kemudian Rasulullah bertanya berkenaan keadaan wajah-wajah mereka yang berwarna kekuningan-kuningan dan pucat sedangkan tiada di antara mereka orang-orang yang sakit. Mereka menjawab bahwasannya inilah wajah yang senantiasa takut dengan kematian, karena kematian adalah pertanggungjawaban kepada Sang Pemberi kehidupan yaitu Allah. Terakhir Rasulullah bertanya apakah banyak di antara mereka orang-orang yang wafat. Mereka pun menjawab bahwa di antara mereka dalam setiap tahun terdapat satu jenazah orang yang wafat. Inilah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya ketimbang mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusai, mengotori hatinya dengan kebencian dan kemarahan, mengotori lisannya dengan caci maki dan laknat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dengan menempatkan dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Mereka tidak hanya mendapatkan surga di akhirat, namun ketika hidup di dunia pun mereka telah diberikan surga oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.